Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Kamila dari program studi Akuntansi Syariah, kelas C angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deret hitung dan deret ukur. Sebelum kita masuk ke materi deret hitung dan deret ukur, kita harus mengetahui apa pengertian dari deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku, dan keteraturan rangkaian bilangan disebut pola perubahan. Nah, dilihat dari jumlah suku, deretnya ada dua, deret berhingga dan deret tak terhingga. Dilihat dari pola perubahan, deret hitung, deret ukur, dan harmoni. Nah, yang saya akan jelaskan di sini yaitu dilihat dari pola perubahannya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi pertama yaitu deret hitung. Pengertian dari deret hitung yaitu deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi, bilangan pertama dan bilangan kedua itu dibedakan dengan cara dijumlahkan dengan suatu angka. Nah, contohnya yaitu 1, 6, 11, 16, 21, 26. Nah, bilangan dari satu ke yang lainnya itu mereka dijumlahkan dengan angka 5. Selanjutnya, rumus mencari suku ke N deret hitung, yaitu Sn sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B, di mana Sn yaitu suku pertama yang ditanyakan, A suku pertama, B pembeda, dan N adalah indeks suku. Nah, rumus untuk mencari jumlah N suku. Jn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah Sn, atau Jn sama dengan Na ditambah N dibagi 2 dikali N kurangi 1 dikali B. Selanjutnya, kedua yaitu deret ukur. Pengertian dari deret ukur yaitu deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, untuk deret ukur ini berbeda dengan deret hitung karena deret ukur untuk menentukan suku pertama dan selanjutnya yaitu dengan cara dikalikan angka pertama dengan angka yang ada. Contohnya seperti 10, 20, 40, 80, 160. Nah, angka pengkali di bilangan-bilangan tersebut yaitu 2, seperti 10 dikali 2, 20, 20 dikali 2, 40, 40 dikali 2, 80, 80 dikali 2, 160, dan seterusnya. Nah, untuk mencari rumus deret ukur suku ke N yaitu Sn sama dengan AP dikali N dikurangi pangkat 1, di mana A yaitu suku pertama, P adalah pengganda, dan N adalah indeks suku. Yang kedua, rumus mencari deret ukur jumlah N suku. Rumusnya yaitu A dikali 1 dikurangi P pangkat N dibagi 1 dikurangi P, ataupun Jn sama dengan A dikali P pangkat N dikurangi 1 per P kurangi 1. Masuk ke contoh soal deret hitung. Soal pertama, dari sebuah deret hitung yang suku pertamanya 300 dan pembeda antar sukunya 40, hitunglah S5 dan J5-nya. Nah, untuk mencari S5 kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan A ditambah N dikurangi B ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, di mana A-nya yaitu 300 dan B-nya 40. Nah, untuk N-nya yaitu 5. Masuk ke penjelasan. S5 sama dengan 300 ditambah
5 dikurangi 1 dikali 40 sama dengan 300 ditambah 4 dikali 40 sama dengan 300 ditambah 160 sama dengan 460. Nah, untuk mencari J5-nya kita menggunakan rumus Jn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah Sn. Nah, untuk mencari J5 ini kita harus mengetahui S5-nya berapa. Nah, kan tadi udah diketahui S5-nya yaitu 460, maka masukkanlah ke dalam rumus Jn, yaitu J5 sama dengan 5 dibagi 2 dikali 300 ditambah 460 sama dengan 5 dibagi 2 dikali 760 sama dengan 1900. Masuk ke contoh kedua, contoh soal kedua tentang sebuah deret ukur. Soalnya dari sebuah deret ukur yang suku-sukunya 10, 30, 90, 270, dan lain sebagainya, hitunglah S6 dan J6-nya. Nah, untuk mencari S6, kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali P dikali N pangkat. Nah, untuk mencari S6 kita menggunakan rumus Sn sama dengan AP dikali N pangkat min 1, di mana AP-nya yaitu 10 dikali 3 pangkat 6 kurangi 1 sama dengan 10 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 10 dikali 243, karena hasil 243 itu dari 3 pangkat 5 ya. Hasilnya yaitu 2340. Nah, untuk mencari J6-nya, kita harus mengetahui S6-nya. Karena kita sudah mengetahui S6-nya, maka dimasukkanlah ke dalam rumus J6. Rumusnya yaitu Jn sama dengan A dikali 1 dikurangi P pangkat N dibagi 1 kurangi P. Masukkanlah ke dalam rumus tersebut. Jadi J6 sama dengan 10 dikali 3 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi 3 kurangi 1 sama dengan 10 dikali 729 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 10 dikali 728 dibagi 2 sama dengan 7280 dibagi 2, dan hasilnya yaitu 3640. Nah, sekian materi dari saya tentang deret hitung dan deret ukur. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mencari S6 kita menggunakan rumus Sn sama dengan AP dikali N pangkat min 1, di mana AP-nya yaitu 10 dikali 3 pangkat 6 kurangi 1 sama dengan 10 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 10 dikali 243, karena hasil 243 itu dari 3 pangkat 5 ya. Hasilnya yaitu 2340. Nah, untuk mencari J6-nya, kita harus mengetahui S6-nya. Karena kita sudah mengetahui S6-nya, maka dimasukkanlah ke dalam rumus J6. Rumusnya yaitu Jn sama dengan A dikali 1 dikurangi P pangkat N dibagi 1 kurangi P. Masukkanlah ke dalam rumus tersebut. Jadi J6 sama dengan 10 dikali 3 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi 3 kurangi 1 sama dengan 10 dikali 729 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 10 dikali 728 dibagi 2 sama dengan 7280 dibagi 2, dan hasilnya yaitu 3640.
Nah, sekian materi dari saya tentang deret hitung dan deret ukur. Eh, Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.